Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Semoga sahabatku semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alat untuk penerangan. Ini kita membuat simulasi untuk penerangan jalan untuk depan rumah. Nanti sahabat semua bisa mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Ini kita dengan sistem tenaga surya memakai baterai sebesar 22,6 Ah, sistem 4S 4 seri dengan 16 paralel seperti ini. Kenapa kita memakai opsi 4 seri? Dikarenakan kita mempunyai MPPT hanya 5 ampere seperti ini. Kita sedikit bahas tentang berapa kebutuhan dari kita memakai panel surya 90 WP. Ini kita memakai panel surya 30 WP 3 buah dengan kombinasi untuk 30 WP yang polikristalin memakai 2 lembar, untuk monokristalin 1 lembar. Kita menghitung untuk berapa ampere ketika puncak dari pengisian dari panel surya. Untuk satu panel surya yang 30 WP ini 1,69 ampere dikalikan 3 menjadi 5,07 ampere. Untuk menghitung besarnya kapasitas baterai, kita ada acuan untuk efektivitas pengisian karena kita memakai sistem panel surya. Nanti tiap lokasi berbeda-beda, nanti disesuaikan berapa lama, atau ketika musim penghujan nanti berapa lama untuk waktu matahari bersinar secara efektif, karena kita pengisian dengan sinar matahari. Kita untuk asumsi kita membuat 2 opsi untuk efektivitas sinar matahari 5 jam dan 6 jam. Untuk kebutuhan baterai ketika memakai opsi yang pertama sekitar 5 jam, 5,07 ampere dikali 5 jam, kita membutuhkan baterai dengan kapasitas 25,35 Ah atau ampere per jam. Sedangkan untuk 6 jam waktu efektif pengisian 5,07 ampere dikali 6 jam, kita membutuhkan 30,42 Ah untuk kapasitas baterainya. Ini kita hitung untuk sistem baterai 12 volt, sedangkan kita memakai sistem 4S untuk 16,8 volt. Kita untuk pemakaian beban, kita nanti melihat berapa untuk penggunaan dari alat-alat yang kita pakai, ya, untuk
ini kita memakai untuk penerangan waktu malam hari. Itu kita misalkan dari jam 6 petang sampai jam 5 pagi, itu membutuhkan ya dianggap 11 jam atau 12 jam sesuai kondisi tempat sahabatku semua. Ketika jam setengah 6 atau mungkin jam 5 sore sudah gelap, ya nanti kita setting, kan kita memakai timer untuk sistem otomatis. Untuk selanjutnya kita lihat untuk kita menghitung berapa watt hours dari baterai yang telah kita rakit, agar kita menjadi acuan berapa beban yang kita pakai dan dipakai untuk berapa lama. Untuk menghitung untuk watt hours ini kita memakai rumus P atau daya sama dengan V kali IH, dimana untuk P itu daya dengan satuan watt, untuk V tegangan dengan satuan volt, untuk IH atau arus memakai satuan ampere. Jadi watt itu sama dengan voltase dikalikan ampere. Untuk watt hours dikalikan jam. Jadi untuk menghitung, untuk kita memakai perhitungan untuk menghitung watt hours baterai lithium. Untuk menghitung kita memakai acuan 3,6 volt untuk SOC dan DOD baterai lithium, karena memang ada dua versi untuk menghitung berapa watt hours yang kita terapkan. Untuk kita memakai 50% SOC dan DOD nya di 3,6 volt untuk per sel. Jadi kita memakai 14,4 volt. Kita lihat untuk kenapa kita bisa mengatakan ada dua perbedaan untuk menghitung. Semisal seperti ini, untuk baterai, mohon maaf, untuk menghitung belum jelas, biar fokus. Seperti ini 14,48 volt, nggak fokus ya. Mohon maaf, untuk kamera memakai HP biasa, jadi kita lihat untuk yang baterai lithium dari bekas laptop yang seperti ini. Dari pencahayaan sudah kelihatan, ini memakai 14,4 volt untuk menghitung watt hours dari baterai. Sedangkan yang ini memakai 14,8 volt. Karena kita memakai baterai lithium bekas pemakan laptop, yang setelah kita rekondisi, kita cek kapasitas dan kita cek untuk kesehatan kita dan berbagai macam tipe. Kita memakai yang rumus 14,4 dikalikan kapasitas baterai yang telah kita rakit, yaitu 22,6 Ah. Ketemu untuk watt hours-nya 325 watt hours. Sedangkan untuk rekomendasi dari penggunaan baterai, dari kapasitas baterai
80% dikalikan 325 watt. Jadi untuk rekomendasi hanya boleh digunakan 260 watt hours, dikarenakan kita sistem tenaga surya untuk masa ekonomis agar bisa dipakai untuk jangka panjang, ya bisa 5-6 tahun, mungkin akan lebih ketika kita mengetahui atau kita menerapkan dari teori yang dari teori dasar tenaga surya. Oke, ini kita lihat untuk proses bagaimana cara kerja. Mohon maaf, kita menunggu agar cahaya dari matahari biar masih, kita untuk kabel memang enggak terlalu panjang seperti ini. Kita menunggu cara kerja alat. Nah, ini untuk peralatan yang kita gunakan sebagai beban dari tenaga surya kita. Mohon maaf, kita skip dulu. Oke sahabatku semua, kita lanjutkan untuk video ini. Untuk waktu menunjukkan jam 9. Kita lihat untuk berapa ampere yang diperoleh ketika jam 8, maksud kami jam 9, 3,4 ampere. Kita memakai untuk efisiensi pengisian memakai MPPT. Kenapa kita memakai sistem MPPT? Dikarenakan untuk kita mengisi agar lebih efektif untuk pengisian. Di sistem dari MPPT atau maksimum power point tracking, itu kelebihan dari tegangan atau voltase yang dihasilkan dari panel surya akan dikonversi menjadi arus atau ampere dengan satuan ampere, sehingga arus atau ampere yang masuk ke charger baterai menjadi lebih besar. Jadi akan mengefektifkan pengisian dari panel surya. Jadi kita untuk masalahnya kita memakai modul, kita untuk setting secara manual. Sebenarnya memang ada dua opsi untuk MPPT yang MPPT 5 ampere seperti ini. Ini maksimal untuk pemakaian pengisian 5 ampere. Tetapi untuk rekomendasi untuk continue jangka panjang untuk 3 ampere, karena kan akan lebih dari 3 ampere akan panas. Dan untuk menanggulangi tersebut kita memakai untuk sistem pendingin, memakai kipas atau fan. Terus mohon maaf, kita pasang kipas di sini untuk sistem pendinginan dari modul MPPT nya. Kita memakai fan dari bekas apa ini, mungkin power supply kita dapat dari toko loak, toko barang bekas. Ini 0,4 ampere. Diusahakan memakai yang back speed, jadi biar cepat untuk sistem pendinginan. Dan untuk otomatis, dikarenakan kita memakai sistem
dari tenaga matahari agar lebih efisien, tidak terbuang percuma untuk kita memakai sistem otomatis untuk kipas, memakai seperti ini bimetal, ini switch otomatis ketika membaca suhu panas. Ini memakai 40 derajat, kelihatan deh. Kita memakai ukuran 40 derajat Celcius. Jadi ketika modul MPPT untuk pendingin, untuk heatsinknya menyentuh angka 40 derajat Celcius akan mengaktifkan untuk bimetalnya. Jadi kipas akan berputar untuk mendinginkan modulnya. Oke, untuk settingan kita ada beberapa potential adjustment. Kita terangkan untuk sebelah sini untuk voltase, settingan voltase baterai yang kita gunakan. Karena kita memakai sistem 4 seri, kita setting di 16. Kita lepas dulu untuk soket. Dikarenakan kita untuk voltmeter yang kita pakai ada selisih, kita mengajusnya di voltase 17. Mohon maaf, kita ajus untuk agak dijauhkan dulu, mohon maaf, agak ribet. Sebelah sini untuk voltase. Kita lihatkan. (16,8). Dan untuk yang sebelah dari voltase untuk ampere, nanti ketika kita gabung di baterai, kita colokkan untuk dari baterai. Kita lihat untuk settingan ampere. Untuk ini kita kalibrasi dengan untuk MPPT nya yang sebelah sini, yang sebelah pinggir. Ini untuk settingan MPPT atau sistem konversi dari kelebihan voltase. Karena kan untuk voltase solar atau panel surya itu 17 sampai 18 volt. Karena kita memakai 4 seri hanya untuk 16,8 volt, kelebihan voltasenya akan dikonversi menjadi arus atau ampere. Kita settingnya bisa kalibrasi kedua-duanya. Kita cari titik atau kita cari ampere yang tertinggi. Kita setting seperti ini, kita kalibrasikan dengan di MPPT nya. Kita cari yang posisi paling tinggi. Jadi seperti ini. Asal kita setting voltasenya, kita untuk floating aman. Untuk pengereman voltase, dikarenakan jika overcharge
akan memperpendek dari umur baterai seperti ini. Jadi untuk sistem yang kita pakai sudah, mohon maaf ini tadi kita putus ya, jadi MPPT-nya panas sekali. Kita colokkan, kita sudah setting, nah seperti ini. Jadi ketika voltasenya sudah, mohon maaf ampere besar terdengar, mohon maaf, ini kipas atau fan-nya berputar karena kita putuskan, jadi tidak ada sumber daya untuk kipas. Kita tadi kok panas, jadi kita sambungkan guna ya untuk settingan MPPT seperti ini. Kita buat untuk sistem pendingin dari MPPT nya, dan kita memakai timer untuk penerangan jalan. Kita setting untuk wilayah kami, kita setting di jam 5 petang atau jam 5 sore untuk kondisi on. Dikonversi 24 jam, jam 18.00 atau jam 6 petang untuk on-nya. Untuk off-nya jam 5 pagi. Kita untuk menggunakan step down yang XL 4015, 2 buah, dan ini opsi kalau kita memakai, misalnya kita setting 2 ini untuk lampu penerangan, dan ini untuk settingan untuk satu daya timer dan peralatan wifi. Kita memakai yang 12 volt. Sedangkan untuk charger kita langsungkan, seperti kemarin kan kita memakai di video kemarin memakai charger laptop ya. Jadi kita untuk charger saja makan beban. Untuk charger HP kita memakai sistem langsung dari baterai 16,8 volt. Nah, ini untuk baterai kita memakai BMS 4S40AH. Nah, untuk saran dari untuk kami, untuk sahabat, kita pemasangan diusahakan seperti ini, terbalik, karena kan untuk ketika sudah koneksi seperti ini kita pesolderan, ketika kita menyentuh di posisi ini rentan sekali akan protek, karena ketika kulit kita menyentuh akan ada tahanan atau koneksi, akan protek untuk baterainya. Oke, untuk kali ini kita sudah ulas untuk bagaimana cara kerja dari alat kita, dan kita lihat beban untuk pemakaian, beban yang digunakan kita untuk mengukur arus. Oke, setelah kita lihat cara kerja dari settingan MPPT 5 ampere dengan pengisian dari panel surya, kita lihat untuk pemakaian beban. Jadi kita agar bisa tahu apa atau kebijakan kita dalam opsi penggunaan, karena kita untuk beban lampu penerangan
peralatan wifi dan charger HP. Kita lihat, kita bisa setting untuk pemakaian. Kita asumsikan walaupun ini cuaca atau waktu siang hari, kita misalkan untuk lampu penerangan jalan kita on kan. Nah, itu melihat nyala. Jadi kita hidupkan untuk lampu penerangan. Kita lihat untuk lampu menyala. Untuk continue ampere yang kita pakai sekitar 2 ampere. Untuk menghitung watt hours dari pemakaian penerangan, kita 11 jam untuk waktu malam semalam akan ketemu 237,6 watt hours untuk pemakaian 1,5 ampere. Tetapi untuk pemakaian 2 ampere 14,4 volt kali 2 ampere itu 28,8 watt hours. Jadi pemakaian 1 malam kita asumsi untuk 11 jam 316,8 watt hours. Jadi untuk rekomendasi boleh digunakan hanya 260 watt hours. Jadi kita bijak untuk penggunaan untuk kita, karena untuk sistem charger dari matahari sendiri ketika musim penghujan mungkin untuk 1 hari tidak ada panas, kita bisa mengantisipasi dengan menggunakan, kita men-setting untuk terutama penerangan. Kita untuk kali ini setting di 12,4 volt dikarenakan mungkin baterai tidak terisi dengan penuh karena cuaca mendung, seharian tidak panas. Kita ada opsi, ada pilihan, kita fokus di peralatan wifi dan charger HP atau di penerangan. Ketika kita fokus di charger HP dan peralatan wifi, untuk penerangan kita bisa turunkan untuk voltase. Jadi agar lihat voltase 12,4 kita turunkan, kita adjust agar menurun di 10 volt. Saya terbaca 1,5 ampere. Memang resikonya lampu akan meredup. Jadi opsi ini untuk, karena untuk istilah tenaga surya, pemakaian kita ketika panas berlebih, kebutuhan baterai kita lebih besar, kita upgrade ke baterai. Tetapi ketika cuaca mendung atau panas tidak maksimal, kita upgrade atau menambah panel surya. Kita untuk menanggulangi atau mengantisipasi hal tersebut. Untuk penerangan kita adjust voltasenya. Jadi kita ada solusi. Oke, untuk terakhir mohon maaf untuk tadi satu yang belum kita bahas, yaitu untuk sebelah sini. Ini hanya untuk mengatur ketika
charger. Mohon maaf, ini tadi kita lepas, kita pasang dulu sambil kita membahas yang adjustment sebelah ini untuk mengatur warna dari lampu LED ini kan dicolor 2 warna. Jadi ketika charger itu akan menyala merah, ketika full menyala hijau. Seperti ini kita mohon maaf memang tidak, karena kita ingin mengetahui beban dari panel surya, kita lepas, kita tidak koneksikan agar dari voltmeter ampere meternya bisa membaca beban yang kita pakai. Kita sambungkan, ketika mengecas ini akan berwarna merah. Jadi untuk masalah adjustment yang potensi ini kita opsi ketika sudah penuh saja, kita putar sampai di warna hijau karena sudah terisi penuh. Seperti itu kita sambungkan. Untuk dari panel kita seperti ini, kalau kita mengecas berwarna merah. Oke, selanjutnya terakhir kita bahas untuk wifi kita. Kenapa kita memilih tema dengan listrik gratis dan wifi murah? Sedikit kami akan membahas, yaitu kita memakai 2 modem. Ini opsi untuk sahabat Wisma, 1 modem aja sudah cukup sebenarnya, tapi kita ingin dipakai 1 keluarga agar kecepatan, kita mengejar kecepatan. Untuk modem yang ini kita memakai antena eksternal, kita di frekuensi 2100 dan 900. Untuk yang modem MiFi kita di frekuensi 1800 ya, 1800 dan 850. Kenapa kita membicarakan hal ini murah? Karena kita memakai ini STB yang sudah ditanam software atau mohon maaf firmware OpenWRT. Untuk masalah speed atau kecepatan internet ya tergantung dari wilayah, dari rekan-rekan semua akan berbeda. Untuk wilayah kami mungkin BTS hanya membatasi speed kecepatan untuk download 13 Mbps dan uploadnya kita tunggu. Sekitar 2,6 Mbps, biar lebih. Kita ulangi lagi untuk pengetesan. Oke, untuk kita terangkan kenapa wifi kita murah. Kita menggunakan provider yang sama, cuma kita membedakan di frekuensi agar kita memperoleh kecepatan atau speed. Setiap kartu perdana itu 30.000 tiap modem. Dan untuk 2 modem 60.000, dan untuk menjalankan sistem STB OpenWRT nya itu memakai akun SSH ya, sekitar 15 sampai 20.000. Jadi untuk pengeluaran tiap bulan
itu 60.000 ditambah 20.000, cuma 80.000 untuk satu keluarga. Oke, mungkin video kami agak panjang lebar, mohon maaf untuk audio mungkin agak mengecewakan, mohon maaf. Semoga video kami bermanfaat dan kami ucapkan sahabat Gusma selalu dalam keadaan sehat. Beliau Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.